Saudara, pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas bahwa dalam teori permintaan pasar ada berbagai faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan yang terjadi di dalam pasar. Faktor-faktor itu mencakup harga barang itu sendiri, harga barang lain, kemudian ada faktor pendapatan dan faktor-faktor lain. Faktor-faktor itu bisa berbagai macam, ya, seperti sudah kita bahas di materi sebelumnya. Nah, pendekatan-pendekatan yang kita gunakan sebelumnya itu adalah pendekatan yang lebih konseptual, artinya secara teoritis. Kita ingin melihat pada kali ini bagaimana faktor-faktor yang kita anggap berpengaruh kepada tingkat permintaan itu bekerja dalam bentuk yang lebih teknikal atau lebih terukur. Seperti tadi kita bahas, contohnya misalnya kita sudah bicara bahwa dalam teori permintaan, apabila terjadi perubahan harga, maka akan juga terjadi perubahan jumlah permintaan. Kita belajar juga di teori permintaan bahwa bila terjadi perubahan harga barang lain, maka akan terjadi perubahan jumlah permintaan ke atas barang itu. Begitu juga bila terjadi perubahan jumlah pendapatan, maka akan terjadi pula perubahan tingkat permintaan, jumlah permintaan terhadap produk yang kita bahas. Sekarang pertanyaannya adalah seberapa besar pengaruhnya, seberapa besar perubahannya. Jika misalnya harga suatu barang berubah 10%, maka seberapa besar perubahan jumlah permintaan ke atas barang itu. Bila misalnya jumlah permintaan itu dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, maka bila sekiranya tingkat pendapatan meningkat sekian persen, maka berapa persen akan terjadi perubahan tingkat permintaan. Atau bila harga barang lain berubah sekian persen, maka seberapa persen pula berubah tingkat permintaan kepada barang yang kita bahas, atau barang kita ini. Ini yang akan kita diskusikan pada materi kali ini. Saya akan bagikan layar untuk kita bisa melihat. Nah, kita akan menggunakan beberapa pendekatan, tapi yang akan kita tekankan di sini ada dua pendekatan sebenarnya. Yakni pertama pendekatan elastisitas, dan kedua pendekatan regresi. Untuk pendekatan elastisitas kita akan bahas agak panjang, tapi untuk pendekatan regresi saya tidak akan bahas panjang karena secara teori sudah dipelajari di mata kuliah statistik. Tapi barangkali nanti saya juga akan bagikan sebuah video terpisah yang akan membahas bagaimana penggunaan metode regresi dalam estimasi permintaan pasar. Jadi intinya pada pertemuan kali ini kita ingin mencoba mengestimasi permintaan pasar itu tidak lagi hanya sekedar konseptual, tapi juga sudah sampai kepada angkanya sehingga kita bisa mengetahui berapa banyak permintaan yang akan terjadi apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor yang menentukan jumlah permintaan itu tadi. Nah, teori pertama adalah teori tentang elastisitas. Saya yakin teman-teman masih ingat di pengantar ilmu ekonomi bahwa elastisitas itu sebenarnya adalah suatu konsep tentang tingkat kelenturan, ya, tingkat kelenturan suatu permintaan apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor yang menentukannya, atau seberapa sensitifkah jumlah permintaan bila terjadi perubahan pada faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Misalnya, kalau dalam teori kita sudah bahas bahwa jumlah permintaan terhadap barang dan jasa itu salah satu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Maka pada konsep ini muncul teori tentang on price elasticity of demand, atau elastisitas permintaan suatu produk terhadap harga. Jadi begini, di sini kita mengukur kembali seberapa sensitifkah perubahan jumlah permintaan produk kita apabila kita mengubah harganya, apabila terjadi perubahan harga. Nah, di sini nanti kita akan ketemu kasusnya, ada suatu produk yang elastis, ada produk yang inelastis, dan ada produk yang unitary elastis. Produk yang elastis maksudnya adalah suatu produk yang sensitif terhadap perubahan harga. Jadi bila harganya berubah, maka otomatis tingkat permintaannya juga akan berubah dengan tingkat perubahan yang lebih besar daripada tingkat perubahan harga itu sendiri. Ada kasus kedua namanya inelastis, yakni apabila suatu produk itu tingkat permintaan terhadap produk itu tidak sensitif, ya, tidak sesensitif di kasus di elastis produk. Jadi maksudnya perubahan yang besar pada harga barang itu sendiri itu akan berpengaruh kepada jumlah permintaan barang itu, tapi pengaruhnya tidak lebih besar daripada perubahan harga. Jadi misalnya bila harganya berubah 10%, tingkat permintaannya mungkin hanya akan berubah 5%, lebih kecil dari 10%. Kalau yang elastis tadi, jika perubahan harganya terjadi 5%, maka perubahan jumlah permintaannya mungkin akan terjadi 6, 7, 10%. Intinya lebih besar dari 5%. Jadi efeknya itu lebih besar. Nah, ada yang ketiga, kasusnya unitary elastis. Nah, pada kasus unitary elastis itu jumlah persentase perubahan harga itu sama besar dengan persentase perubahan permintaan. Nah, tentu saja ini kita jangan lupakan bahwa dalam teori permintaan antara harga dengan jumlah permintaan itu berbanding terbalik, atau arahnya berlawanan. Artinya pada kasus produk-produk yang elastis, bila harga naik 1%, maka otomatis tingkat permintaannya akan turun. Turunnya berapa? Turunnya lebih dari 1%. Karena ia elastis. Nah, sebaliknya pada produk inelastis, sebenarnya arahnya juga sama. Misalnya jika terjadi kenaikan harga 1%, maka otomatis akan terjadi penurunan permintaan juga. Tapi penurunan permintaannya tidak sampai 1%. Inelastis. Sebaliknya, pada kasus unitary elastis, bila harga meningkat 1%, maka akan terjadi penurunan permintaan sebanyak 1% juga. Sama dengan jumlah persentase perubahan harganya itu. Nah, secara matematis atau secara rumusnya bisa kita lihat di sini ya. Jadi elastisitas permintaan terhadap produk Q akibat perubahan harga P pada produk X ya, itu sama dengan persentase perubahan permintaan. Perubahan jumlah permintaan produk X dibagi dengan persentase perubahan jumlah permintaan pada persentase perubahan harga pada X. Ini rumusnya. Nanti dari sini kita akan temukan koefisiennya. Koefisiennya di sini nanti ya. Bila koefisien itu hasil dari ini, dari rumus ini ternyata lebih besar dari 1, maka produk itu disebut dengan elastis. Bila lebih kecil dari 1, itu disebut
inelastis. Bila sama dengan 1, kita sebut dengan unitary. Ini secara secara grafik kita lihat ada kasus ada produk yang sangat elastis secara sempurna, ya perfect elastis sempurna. Ada juga produk yang inelastis sempurna. Pada produk yang elastis sempurna, ini maksudnya meskipun tidak terjadi perubahan harga, boleh jadi tingkat permintaannya berubah. Ini sangat sensitif sekali. Tidak terjadi perubahan harga, tapi permintaannya tetap berubah. Tidak terjadi perubahan harga, tapi jumlah permintaan tetap berubah. Berarti dia sangat sensitif sekali. Makanya kita sebut dengan perfectly elastic. Jadi, elastis sempurna. Ada kasus lain, misalnya secara teori bahwa ada yang sebaliknya, dia perfectly inelastic. Jadi, tidak elastis sempurna. Secara sempurna ia tidak elastis. Artinya, walaupun terjadi perubahan harga pada level manapun, jumlah permintaannya akan tetap pada level itu, tidak mengalami perubahan sama sekali. Nanti kalau kita lihat koefisiennya, maka akan terlihat pada produk yang elastis sempurna koefisiennya itu tidak terhingga. Sementara pada produk-produk yang tidak elastis sempurna, koefisiennya sama dengan 0. Koefisien elastisitasnya sama dengan 0. Nah, ini pada teori permintaan, ya tadi sudah dijelaskan pada teori permintaan. Lalu bagaimana kaitannya dengan pendapatan atau total revenue? Ini yang membedakan mungkin dari pembahasan sebelum-sebelumnya. Ya, dulu Anda membahasnya di teori ekonomi itu hanya menghitung seberapa dampak dari elastisitas itu kepada jumlah permintaan. Nah, sekarang kita ingin melihat apakah itu juga berdampak kepada total revenue, ya, atau total pendapatan. Kita coba lihat di sini, ya. Ada konsep di sini pada produk-produk yang elastis, peningkatan harga akan menurunkan total revenue. Sebaliknya, penurunan harga akan meningkatkan total revenue. Jadi ini terbalik, ya. Peningkatan, increase, ya, peningkatan harga akan menurunkan pendapatan total. Sebaliknya, penurunan harga akan meningkatkan pendapatan total. Pada kasus lain, yakni pada kasus produk yang inelastis, yang terjadi sebaliknya. Peningkatan harga akan meningkatkan total revenue. Kelihatan bedanya, ya. Yang satu, increasing, peningkatan harga akan menurunkan total revenue. Pada inelastis itu sebaliknya, peningkatan harga akan meningkatkan total revenue. Sebaliknya, penurunan harga akan menurunkan total revenue. Lalu ada yang unitary, bahwa total revenue atau pendapatan total itu akan maksimal ketika elastisitas uniter. Elastisitas unitary yang tadi koefisiennya sama dengan 1. Ini contoh kasusnya, kita bisa lihat. Pada saat harga sama dengan 80, jumlah permintaan sama dengan 10. Nah, di sini kita tahu berapa total revenue. Total revenue adalah total pendapatan, yakni keseluruhan pendapatan yang diperoleh berdasarkan harga ini. Jadi pada harga 80, jumlah produk yang terjual atau permintaan adalah 10. Maka otomatis total pendapatan adalah 10 dikali 80. Harga barang itu sendiri dikali dengan jumlah barang yang terjual.
10 dikali 80 sama dengan 800. Di sini kita lihat pada sumbu datar atau sumbu X, yaitu menambahkan Q, pada saat Q10 pendapatan sama dengan 800. Pada saat Q, pada saat harga 60, nah ini kan terjadi penurunan harga ya, harga yang ke 80 diturunkan ke 60. Nah sekarang ketika 80 turun ke 60, apa efeknya kepada jumlah pendapatan, jumlah permintaan? Sesuai dengan teori bahwa ketika terjadi penurunan harga, otomatis akan terjadi peningkatan permintaan. Maka pada saat harga diturunkan ke 60, otomatis terjadi peningkatan permintaan dari tadi 10 menjadi 20. Berapa total revenue? Kita tinggal kalikan total revenue itu adalah harga per unit dikali unit penjual. Jadi harga per unitnya 60, unitnya 20, ya 60 kali 20. Jadi 120. Jadi ketika quantity terjual 20, jumlah permintaan total pendapatannya adalah 1.200 ya. 20 kali 60 1.200. Jadi menarik. Jadi di sini penurunan harga meningkatkan jumlah pendapatan total. Berarti ini produk apa? Anda bisa tebak ini produk elastis atau tidak elastis. Kita kembali lagi kepada penjelasan di atas. Kalau produk elastis adalah penurunan harga meningkatkan total revenue. Jadi pada kasus ini penurunan harga dari 80 ke 60 justru meningkatkan total revenue dari 800 ke 1.200. Lihat selanjutnya. Nah, bila harga diturunkan lagi dari 60 ke 40, sesuai dengan teori permintaan, ya, hukum permintaan, bahwa akan terjadi penambahan atau kenaikan jumlah barang yang diminta. Jadi jika tadi 20, sekarang jadi 30. Jadi total revenue sekarang berapa? Total revenue jadi 30 ke 40. Ya, 30 kali 40 sama dengan 1.200. Jadi tetap ya. Jadi baik menjual di harga 60 maupun menjual di harga 40, total revenue-nya sama dengan 1.200. So, kita coba lihat lagi. Nah, bagaimana jika harga diturunkan lagi? Harga diturunkan ke 20, kemudian jumlah permintaan akan naik ya dari 30 ke 40. Berapa total revenue? 40 kali 20 sama dengan 800, turun ya. Jadi turun. Nah, diturunkannya harga ke 20, pendapatan akan menurun. Nah, di sini kita juga bisa lihat tinggi bagaimana konsepnya bila harga diturunkan, pendapatan juga turun. Berarti ini produk sudah menjadi inelastis. Kalau dia inelastis terus, seperti kita lihat di atas tadi, bila harga diturunkan, maka total revenue juga akan turun. Khususnya, lihat pada saat dia elastis, penurunan harga mampu meningkatkan total revenue. Sebaliknya, pada saat dia sudah inelastis, maka penurunan harga justru juga menurunkan total revenue. Gimana puncaknya? Total revenue itu maksimum, yakni pada saat ini tadi elastis ya. Nah, kita lanjut. Jadi kalau Anda ingin tahu angka-angka ini dari mana, itu tinggal dihitung saja. Itu berapa
kita. Nah, ini memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas, ketersediaan substitusi, soal waktu, soal expenditure share. Jadi ini produk-produk itu semakin dia mudah ditemukan substitusinya, maka ia akan semakin elastis. Kenapa? Karena bila terjadi perubahan harga, otomatis orang akan bisa switching. Ini elastis. Misalnya orang bisa misalnya substitusi antara kopi dengan teh. Jadi bila terjadi perubahan harga kopi, orang akan bila harga kopi naik, orang akan pindah. Sebaliknya bila harga kopi turun, maka yang tadinya menjadi konsumen pindah ke kopi. Tanya itu cuma pindah itu saja ya. Jadi semakin tersedia barang substitusinya, maka semakin elastis. Sebaliknya kalau substitusi tidak ada, ya produk itu semakin tidak elastis. Karena mau tidak mau permintaan akan terfokus kepada produk itu. Contohnya BBM, misalnya ya, BBM kan tidak banyak substitusinya. Tidak mau di Indonesia, sebagian besar orang Indonesia itu membeli BBM di SPBU Pertamina, walaupun ada substitusi yang mungkin yang tetap itu adalah harga BBM. Subsidi tidak banyak. Kemudian berkaitan dengan waktu, ya, suatu permintaan itu cenderung akan lebih inelastis dalam jangka pendek dibandingkan jangka panjang. Jadi kalau dalam jangka pendek orang belum mencari substitusi sehingga dia menjadi inelastis. Tapi dalam jangka panjang mungkin akan banyak substitusinya sehingga dia akan menjadi elastis. Jadi waktu itu membuat konsumen punya kesempatan untuk mencari substitusi. Semakin lama waktu, jangka waktunya, maka semakin banyak mungkin substitusi yang akan ditemukan oleh konsumen. Yang ketiga itu expenditure share. Jadi itu maksudnya expenditure share itu adalah proporsi harga suatu produk dibandingkan dengan anggaran atau pendapatan si konsumen. Dia ada produk yang itu persentase harganya itu cukup kecil dibandingkan dengan konsumen. Misalnya begini ya, kalau Anda punya gaji 5 juta, ada produk yang harganya 3 juta, ada produk harganya 2 juta. Itu kan share-nya beda ya. Produk 3 juta berarti dia menghabiskan 3/5 dari pendapatan Anda, sekitar 60%. Tapi pada produk yang 2 juta berarti dia menghabiskan 20% dari pendapatan Anda. Atau bahkan ada produk yang sangat murah sekali, misalnya sangat kecil sekali persentase dibanding pendapatan Anda, misalnya permen gitu ya, makanya harga permen itu lebih kecil sekali, mungkin cuma 100, 200, 300 kalau sekarang dibandingkan dengan handphone, besar sekali dibandingkan pendapatan. Nah, produk-produk yang small, persentase harga produk itu lebih kecil kepada anggaran yang kita punya, itu cenderung inelastis dibandingkan produk yang luas portion. Jadi persentase nilainya itu lebih tinggi terhadap produk itu. Makanya harga beras cenderung inelastis karena harganya itu
hanya beberapa persen dari pendapatan. Tapi untuk produk-produk yang sangat mahal, lukisan misalnya, itu lebih elastis, harganya lebih besar, sehingga ketika terjadi perubahan harga, otomatis orang cepat untuk konversi kembali, maka dia akan berapa permintaan terhadap produk. Nah ini konsep elastisitas yang kedua itu adalah seberapa sensitif jumlah permintaan terhadap satu produk karena perubahan harga barang lain. Kalau tadi sensitivitas terhadap suatu produk itu dinilai berdasarkan harga produk itu sendiri. Itu disebut dengan own price elasticity, jadi elastisitas terhadap harga barang sendiri. Jadi sekarang cross price elasticity of demand itu maksudnya seberapa sensitif perubahan jumlah permintaan terhadap produk kita akibat adanya perubahan harga dari produk lain. Produk lain itu ada yang produk substitusi dan produk yang komplement. Nah, di sini juga akan kelihatan nanti. Bila koefisien elastisitasnya besar dari 0, maka produk itu adalah substitusi. Sebaliknya, bila lebih kecil dari 0, maka produk itu adalah produk komplementer. Nah, itu juga bisa mengukur nanti elastisitas berdasarkan income. Jadi kita melihat seberapa sensitif perubahan income masyarakat terhadap perubahan permintaan terhadap produk. Jadi bila terjadi peningkatan pendapatan, berapa persen pengaruhnya kepada peningkatan? Nah, sebaliknya bila terjadi penurunan pendapatan, maka seberapa besar pengaruhnya kepada penurunan jumlah permintaan. Dari sini juga ada semacam clue bila elastisitas koefisien elastisitas itu lebih besar dari 0 atau positif, itu adalah barang yang normal. Karena bila koefisien elastisitasnya itu di bawah 0 atau negatif, maka itu adalah barang-barang inferior. Kita sudah bahas sebelumnya apa itu barang normal, barang inferior ya. Barang inferior itu adalah barang-barang yang apabila terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, maka jumlah permintaan terhadap barang itu bukannya naik malah. Nah, ini beberapa manfaat penggunaan dari elastisitas dalam pengambilan keputusan. Jadi ya, dari elastisitas kita bisa menentukan berapa harga yang akan kita tetapkan untuk produk kita. Kemudian kita bisa menentukan berapa cash flow, bagaimana cash flow kita. Karena dari elastisitas kita bisa perkirakan berapa pendapatan kita, itu kita hitung revenue ya. Kemudian kita bisa menghitung dampak dari harga kompetitor, harga pihak lain, kemudian apakah terjadi economic booms gitu ya, pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya resesi, bagaimana dampaknya pada jumlah permintaan produk kita. Kemudian tadi karena kita juga bahas faktor-faktor lain ya selain dari faktor harga barang itu sendiri, harga barang lain pendapatan, mungkin juga ada faktor advertising, periklanan. Nah, itu juga bisa diukur ya dampak dari periklanan kepada perubahan atau ya, perubahan jumlah permintaan. Itu kan sebenarnya namanya sensitivitas itu. Pengaruh
berpengaruh berbagai faktor lain itu kepada produk kita, itu dengan namanya sensitivitas atau elastisitas dalam bahasa teori ekonomi. Ini contoh ya. Contohnya, bila ini ada produk namanya AT&T, perusahaan AT&T itu adalah dia punya on price elasticity of demand. Jadi elastisitas harga barang itu sendiri itu minus 8,64. Ini besar atau kecil dari satu. Jadi kalau dalam elastisitas kita hanya ambil nilai mutlaknya. Minus ini menjelaskan arahnya bahwa ia berbanding terbaliknya. Ya, AT&T butuh untuk meningkatkan revenue untuk mencapai tujuan marketingnya. Nah, pertanyaannya apakah ia harus meningkatkan atau menurunkan harga? Ia harus meningkatkan atau menurunkan harga. Di sini kita akan kembali menggunakan pendekatan apa? Pendekatannya menggunakan kehitungan terhadap koefisien elastisitas. Di sini koefisiennya adalah di atas 1. Karena di atas 1 berarti ini produknya elastis. Pada produk elastis, seperti kita bahas sebelumnya, bahwa pada produk yang elastis, penurunan harga akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, peningkatan harga akan menurunkan pendapatan. Makanya ensure atau jawabannya adalah lower price, turunkan harga. Karena apa? Karena produk ini koefisien elastisitasnya lebih besar dari 1,8. Jangan perhatikan tanda minusnya. Lebih besar dari 1 berarti dia elastis. Karena dia elastis, maka reduction in price, penurunan harga akan meningkatkan proses penjelasan di sini. Reduction in price, penurunan harga itu akan meningkatkan jumlah barang yang diminta, dimana peningkatan itu lebih besar daripada penurunan harga. Jadi persentase peningkatan kuantiti yang diminta itu lebih besar daripada persentase penurunan harga. Jadi dengan sedikit penurunan harga saja, menurunkan harga sedikit saja, kita bisa memboost atau meningkatkan permintaan yang cukup besar. Nah, otomatis dia akan menghasilkan revenue yang lebih besar. Oke. Kita lanjutkan. Nah, bila AT&T menurunkan harga 3%, maka apa pengaruhnya kepada permintaannya? Bila AT&T menurunkan harga 3%, maka apa yang akan terjadi kepada permintaannya? Tinggal digunakan rumus. Ya. Kita sudah tahu rumusnya tadi. Apa itu rumus? Elastisitas, persentase QX, persentase perubahan kuantitas barang yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Inilah yang akan menjadi koefisien elastisitas. Tinggal masukkan. Persentasenya 0,84, perubahan harganya adalah 3%. Nah, berapa perubahan tingkat permintaannya? Hitung secara matematis, maka akan ketemu bahwa perubahan tingkat permintaan akan terjadi sebesar 20%. Jadi dengan menurunkan harga 3%, akan terjadi peningkatan peningkatan jumlah permintaan sebesar 25,92%. Kelihatan di sini ya bahwa persentase perubahan jumlah permintaan itu lebih besar daripada persentase perubahan harga. Perubahan harga cuma 3%, diturunkan 3%,
permintaan langsung push di 25,92%, hampir 10 kali lipat. Ini salah satu alasan mengapa kita harus memahami tentang teori elastisitas. Nah, yang ketiga kasusnya, bagaimana dampak dari perubahan harga kompetitor. Nah, misalnya di sini sudah ada laporan bahwa pada AT&T cross price elasticity, elastisitas silang ya, dari permintaan, jumlah permintaan, sensitivitas jumlah permintaan AT&T akibat perubahan harga dari kompetitornya adalah 9,06%. Jadi pertanyaannya adalah, bila kompetitor menurunkan harga 4%, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada jumlah permintaan dari AT&T? Tinggal kita masukkan rumusnya. Nah, elastisitas, cross price elasticity, itu rumusnya adalah persentase perubahan jumlah permintaan di produk X dibagi dengan persentase perubahan harga produk Y ya, ke produk kompetitor. Nah, di kompetitor berarti kan dia harus minus ya, elastisitas ya, koefisien perubahan itu pasti minus karena dia berbeda, berkorelasi secara terbalik. Nah, tinggal masukkan saja. Jadi koefisien elastisitas, cross elastisitasnya itu adalah 9,06. Kemudian perubahan harga, ini kita sudah dibicarakan ya, reduce harga itu turun, minus ya. Tinggal dilakukan operasi matematis, akan dapat bahwa persentase perubahan jumlah permintaan kita itu akan turun menjadi turun sebanyak 36,4%. Artinya, akibat terjadinya penurunan harga di produk kompetitor kita juga akan mengalami penurunan tingkat permintaan sebanyak 36,4%. Sebabkan asumsinya, mereka yang tadinya menjadi konsumen kita atau melakukan permintaan terhadap kita akan switching akan pindah kepada kompetitor kita. Sehingga otomatis demand kita akan turun. Nah, itu yang berkaitan dengan elastisitas ya. Kita juga bisa mengukur elastisitas menggunakan demand function ya, atau yang disebut dengan fungsi permintaan. Fungsi permintaan kan sudah ada rumusnya, biasa kita pahami Qx itu sama dengan 10 dikurang 2 PY tambah 3 PY kurang 2 ini contoh ya. Jadi jumlah permintaan terhadap produk X itu adalah 10 ini konstanta minus 2px. 2px itu berarti px ini berarti harganya x ya, harganya produk x ditambah 3py. 3py itu berarti py, harga produk y, produk lain. Harga produk lain. Di sini plus ya. Kalau plus ini berarti produk ini substitusi. Berarti kita sendiri minus, produk lain digambarkan plus, itu berarti dia berlawanan, artinya itu substitusi, saling menggantikan. Beda dengan komplementer, dia akan saling searah. Kemudian minus 2M, ini menarik. Ternyata M ini kan income ya. Kenapa income-nya jadi negatif? Income jadi negatif, artinya peningkatan income itu justru akan menurunkan Q. Menurunkan jumlah permintaan. Nah, ternyata kalau begitu berarti ini adalah produk inferior.
peningkatan income bukannya akan meningkatkan jumlah permintaan, sebaliknya akan menurunkan jumlah permintaan. Nah, dari demand function yang ada, kita bisa mengukur mengukur elastisitas produk kita, baik on price elasticity atau elastisitas produk itu sendiri, cross price elasticity atau elastisitas silang dengan harga produk lain, atau income elasticity, elastisitas permintaan terhadap pendapatan. Nah, bentuknya saya akan coba share contohnya. Nah, ini contohnya dari fungsi permintaan. Saya akan besarkan sedikit. Nah, ini contohnya fungsi permintaannya. QD sama dengan 100 kurang 3px tambah 4 kurang 0,1m tambah 2x. Nah, kita bisa lihat di sini dia memasukkan ada advertising-nya. Jadi kan saya katakan ada faktor lain di faktor yang mengaruhi permintaan, yakni harga barang itu sendiri, harga barang lain, jumlah pendapatan, dan faktor lain. Nah, faktor lain ini mereka masukkan adalah advertising atau periklanan. Nah, di sini dia sudah ada angka-angkanya ya. Jadi misalnya produk itu dijual seharga $25 per pasang. Jadi saya isi berarti sudah ada ya. PX itu 25. PX 25. Kemudian Y sales at $35. Jadi Y itu dijual $35 per pasang. Kemudian advertising-nya sudah ada 50 unit. Nah, berarti hanya 50. Kemudian income-nya itu adalah 20.000. Jadi sudah ada angkanya, tinggal sekarang kita diminta untuk interpretasikan berapa elastisitasnya. Itu kita masukkan angkanya sesuai angka di atas ya. 100 dikurang 3px 4 PY 0,1 ini M-nya, income-nya, tambah dengan advertising, tambah dengan 65 unit. Nah, kita bisa ukur sekarang berapa elastisitas. Elastisitas harga, ini rumusnya sudah ada di sini. Alpha kali PX per QX. Alpha itu adalah alfanya harga itu. Sekiannya. Minus 3 kali 25 per 65. 25 nya sini ya. Per 65 minus 1,15. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ini produk elastis atau inelastis. Dia ternyata lebih besar dari 1, berarti dia elastis. Jadi artinya perubahan harga itu akan menghasilkan perubahan permintaan yang lebih besar daripada perubahan harganya. Dia elastis. Kalau cross price elasticity, kita tinggal masukkan lagi rumusnya tadi ya. Alfanya berapa ya kan? Alfanya tadi untuk harga barang lain adalah 4. Kita masukkan 4 dengan rumus 4, kemudian 35 harga barang lain per 60. Hasilnya 2,15.
negatif. Jadi apa dak Y itu ya apa namanya memperkuat ya menguatkan daripada tingkat permintaan terhadap kita bahas ya. Jadi sedikit saja perubahan harga di produk lain otomatis ya, segera mempengaruhi harga kita. Jadi dia menjadi elastis juga ya. Nah, ya, kemudian kita juga bisa mengukur elastisitas dari permintaan terhadap pendapatan. Kita bisa ukur dari koefisiennya, alfanya berapa ya? Alfanya 3, alfanya adalah 0,01, berarti 0,1 dikali 20.000 jadi berarti dia inferior ya. Inferior artinya bila terjadi peningkatan pendapatan maka akan terjadi pada produk ini. Nah, kita akan lanjutkan lagi untuk share kembali ke kita. Oke. Itu pendekatan yang kita lakukan dalam menggunakan elastisitas. Kita juga bisa menggunakan pendekatan dengan regresi. Konsep regresi sudah Anda pahami pasti, tapi sekarang tinggal diaplikasikan bagaimana satu faktor bisa mempengaruhi faktor lain. Kita bisa lihat di tabelnya, dari tabel itu kemudian kita bisa lihat bagaimana pengaruh satu variabel kepada variabel lain. Saya akan bagikan itu nanti dalam bentuk video yang terpisah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Baik, terima kasih untuk saat ini. Semoga